Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Ya, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk KD-nya yaitu KD 3.5 Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada IPA KD 3.8 dan IPS KD 3.3. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Ya, itulah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya, kemudian simak apa yang Pak Guru sampaikan. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Ya, mari kita simak. Kalian simak bacaan berikut ini. Ya, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia yang memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Ya, kalian simak ceritanya. Pak Guru akan membacakannya. Pak Weli adalah seorang kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Willy senang melihat murid-muridnya dapat belajar dengan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Willy mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Willy risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di pandangannya, kebun pisang di belakang sekolah hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada acara upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Willy?
Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Ya, itulah cerita pendek tentang seorang kepala sekolah yang ingin memberangkatkan anak didiknya untuk mengikuti lomba pidato di kota dengan berbagai cara, ya, salah satunya yaitu dengan melelang hasil pisang yang ada di kebun belakang sekolah. Ya, itulah cerita tentang Sudin dan kepala sekolah. Ya, setelah kalian menyimak cerita bacaan di atas, kemudian kalian kerjakan pertanyaannya yang ada di bawahnya. Itu sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Kemudian apa yang diharapkan oleh Bapak Willy. Kemudian yang ketiga, mengapa Bapak Willy memiliki harapan tersebut. Keempat, apa yang dilakukan Bapak Willy dan siswa di sekolahnya. Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai. Kemudian mengapa, jelaskan. Ya, setelah kalian menjawab pertanyaan 1-5, kemudian kalian supaya menuliskan pendapatmu tentang cerita Sudin dan Bapak Kepala Sekolah. Ya, ditulis sesuai dengan pendapatmu. Ya, selanjutnya, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ya, mari kita simak ceritanya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Ya, setelah kalian simak bacaannya, kemudian kalian supaya mengerjakan lagi. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Kemudian yang ketiga, tuliskan persamaan
dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut ya. Jadi kalian membuat diagram Venn antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Kemudian ditentukan persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern serta perbedaannya antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Untuk persamaannya berarti mengikat antara dua diagram Venn, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Kemudian yang keempat, menurutmu apakah yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Ya, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Di situ terdapat gambar seseorang nelayan yang mencari ikan menggunakan bom ikan dan satunya menggunakan jaring pukat harimau. Ya, pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup, baik ikan yang masih kecil maupun yang besar ikut terbawa semua. Kemudian bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara yang dilakukan seperti itu akan merusak habitat yang ada di laut, termasuk terumbu karangnya. Ya, kemudian pertanyaannya, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Kemudian kalian jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Ya, selanjutnya, tahukah kamu bagaimana ikan bisa dimakan? Ya, amatilah gambar yang ada di bawahnya. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan. Kemudian di pelelangan ikan dilelang, yaitu ada yang sebagian dijual ke pedagang kecil, ada juga yang dijual ke pedagang besar. Ya, kemudian setelah ikan dibeli oleh pedagang, ada yang dijual lagi ke pasar, kemudian dibeli oleh konsumen dengan menjaga kualitas ikannya dengan cara biasanya dengan diberi es agar ikan tetap segar. Sebelum ikan diolah, sebaiknya ikan dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Setelah itu ikan dimasak oleh orang tua kalian. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu ketemui di sekitarmu? Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Ya, seperti yang sebelumnya Pak Guru terangkan untuk tema 4. Jadi pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu
pekerjaan yang menghasilkan barang, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Kemudian tulisanmu harus memuat tentang yang pertama, jenis kegiatan ekonominya. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Ketiga, hasil dari setiap pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu penyebaran barang. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat dan tetap jaga kondisi kesehatannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.